Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya demi menarik perhatian seorang cewek, tapi tetap saja hasilnya nihil? Kamu sudah baik, perhatian selalu ada buat dia, tapi anehnya dia justru semakin menjauh atau bahkan friendzone kamu. Mungkin bukan karena kamu kurang tampan atau kurang sukses, tapi karena ada sikap-sikap tertentu yang tanpa sadar bikin kamu terlihat lemah di matanya. Cewek zaman sekarang itu pintar. Mereka bisa membedakan mana pria yang punya value dan mana yang sekedar baik tapi nggak punya prinsip. Dan percayalah, jadi cowok baik itu bagus, tapi kalau kamu tidak punya karakter yang tegas, kamu bisa kehilangan respect dalam waktu singkat. Nah, di video ini saya bakal membongkar 10 sikap yang justru bikin kamu kelihatan lemah di mata cewek. Dan mungkin kamu tanpa sadar sering melakukannya. Jangan sampai kamu terus mengulangi kesalahan yang sama, karena satu hal kecil bisa jadi penentu apakah kamu dianggap sebagai pasangan potensial atau cuma jadi abang ojek pribadi. Tonton sampai habis karena setiap poin akan mengubah cara kamu melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih dewasa dan realistis. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke sikap yang bikin kamu lemah di mata cewek yang pertama, yaitu terlalu cepat tergila-gila. Kebanyakan cowok langsung terbakar semangat ketika cewek sedikit saja memberi sinyal. Baru kenal seminggu, langsung ngajak jalan tiap hari, kirim chat panjang lebar tiap malam, dan posting story galau kalau nggak dibalas. Kedengarannya romantis, tapi buat cewek ini justru jadi red flag. Dalam psikologi sosial dikenal istilah reward uncertainty. Manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak mudah didapat. Saat kamu terlalu cepat menunjukkan perasaan tanpa ada proses, kamu justru kehilangan daya tarikmu sendiri. Kamu terlihat needy, bukan menarik. Saya pernah dengar cerita dari seorang teman cewek. Dia bilang cowok yang langsung bilang aku suka kamu di minggu pertama itu kayak pengangguran emosional. Tidak ada tantangan, tidak ada misteri, cuma ada rasa haus validasi. Dan itu nggak seksi sama sekali. Bukan berarti kamu harus main tarik ulur secara manipulatif. Tapi tunjukkan bahwa kamu punya hidup yang berharga, bahkan tanpa dia. Biarkan hubungan berkembang secara natural, bukan tergesa-gesa. Cewek yang tepat akan menghargai ritme, bukan kecepatan. Jadi pertanyaannya, kamu pengen disukai karena jadi cowok yang selalu ada atau karena jadi cowok yang punya arah dan prinsip? Kemudian, sikap yang kedua adalah gampang mengalah meski tidak salah. Banyak cowok berpikir, kalau aku terus ngalah, dia pasti makin sayang. Sayangnya kenyataan tidak semanis itu. Ketika kamu terus mengalah bahkan saat kamu benar, cewek justru melihat kamu sebagai orang yang tidak punya pendirian. Ada perbedaan antara fleksibel dan lemah. Cowok fleksibel tahu kapan harus kompromi, tapi cowok lemah memilih diam demi menghindari konflik. Padahal hubungan yang sehat justru butuh komunikasi yang terbuka dan dua arah. Saya kenal satu pasangan, cowoknya selalu bilang iya atas semua keputusan ceweknya, mulai dari restoran yang dipilih sampai mimpi masa depan. Akhirnya si cewek ngerasa dia pacaran sama asisten pribadi, bukan partner sejajar. Dan akhirnya ya putus juga. Cewek menghargai cowok yang bisa berdiri untuk pendapatnya sendiri, yang bisa bilang aku kurang setuju tanpa marah atau meledak-ledak. Sikap seperti itu mencerminkan kematangan emosional dan itu sangat menarik. Jadi mulai sekarang coba renungkan, kamu mengalah karena bijak atau karena takut kehilangan. Kemudian sikap yang ketiga adalah tidak punya kehidupan di luar hubungan. Cowok yang terlalu fokus sama cewek yang dia suka seringkali mengorbankan kehidupannya sendiri. Hobinya ditinggal, nongkrong sama temen jarang, bahkan karir pun bisa terbengkalai. Padahal justru hal-hal itulah yang bikin kamu menarik di awal. Cewek suka cowok yang punya passion, yang punya tujuan hidup, tapi kalau kamu mengorbankan semuanya demi satu orang, kamu bukan terlihat setia, kamu terlihat kosong. Seperti dunia kamu cuma berputar di satu titik, dan itu membosankan. Sebuah studi dari University of California menyebutkan bahwa individu yang punya aktivitas dan jaringan sosial yang sehat cenderung lebih menarik secara emosional dan fisik. Orang yang hidup lebih menginspirasi dibanding orang yang hanya menempel. Saya punya teman yang dulunya aktif banget. Dia suka main musik, suka naik gunung, dan punya komunitas kreatif. Tapi sejak punya pacar, semua itu dia tinggalkan. Akhirnya ceweknya justru ninggalin dia karena merasa dia kehilangan
versi terbaik darinya. Jadi punya cewek boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Karena yang cewek suka adalah kamu yang punya dunia, bukan yang hidup di dunianya dia. Kemudian, sikap yang keempat adalah sering cari validasi dari cewek. Setiap kali kamu upload sesuatu, kamu cek apakah dia suka. Setiap kali kamu beli baju, kamu tanya menurut kamu bagus nggak? Bahkan keputusan kecil seperti potong rambut pun kamu konsultasikan ke dia. Kalau ini kamu banget, saatnya sadar. Cewek suka cowok yang percaya diri, bukan yang selalu minta konfirmasi. Ketika kamu terlalu banyak cari validasi, kamu terlihat rapuh. Kamu seakan tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa restu dari dia. Dan itu bikin kamu kehilangan maskulinitas. Ingat, validasi paling kuat datang dari diri sendiri. Kalau kamu yakin baju itu cocok buat kamu, pakai. Kalau kamu percaya ide kamu bagus, jalankan. Cewek akan lebih tertarik pada cowok yang tahu apa yang dia mau dan nggak takut menunjukkannya. Ada istilah dalam dunia psikologi, yaitu external validation seeker. Orang yang terus-menerus membutuhkan pengakuan dari luar. Dalam hubungan, ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Dan cewek cepat atau lambat akan merasa lelah. Jadi kalau selama ini kamu sering cari persetujuan, coba rubah mindset. Cewek itu bukan pemimpin hidup kamu, dia partner. Tumbuhkan harga diri kamu dulu, baru hubungan bisa tumbuh sehat. Kemudian, sikap yang bikin kamu lemah di mata cewek yang kelima adalah selalu takut kehilangan. Cowok yang takut banget ditinggalin biasanya terlihat jelas dari sikapnya, yaitu posesif, overthinking, sampai overprotective. Padahal belum tentu ceweknya ngasih sinyal negatif. Tapi karena ketakutan itu sudah tertanam, akhirnya setiap hal kecil jadi bahan panik. Masalahnya, ketakutan itu sering muncul bukan karena hubungan, tapi karena rasa kurang percaya diri. Ketika kamu merasa tidak cukup baik, kamu akan terus curiga, bahkan cewek kamu bisa pergi kapan saja. Dan itulah yang justru bikin dia beneran pergi. Salah satu cerita nyata yang cukup sering saya dengar datang dari cowok-cowok yang bilang, saya terlalu sayang dia sampai saya takut banget kehilangannya. Tapi apa yang terjadi? Ceweknya merasa tertekan karena setiap langkahnya diawasi, setiap chatnya ditanya-tanya. Cewek pengen merasa bebas, bukan dikendalikan. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas kepercayaan, bukan ketakutan. Semakin kamu takut kehilangan, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Dan akhirnya, ya dia juga. Tanya ke diri kamu sendiri, kamu sayang dia atau kamu takut sendirian? Kemudian sikap yang keenam adalah sering minta maaf demi kedamaian palsu. Maaf itu penting, tapi kalau kamu sering minta maaf hanya supaya situasi tenang padahal kamu tidak salah, itu bisa jadi bumerang. Cewek akan melihat kamu sebagai cowok yang tidak tahu batas antara mengalah dan menyerah. Di satu sisi kamu pikir itu solusi instan untuk meredam konflik, tapi dari sudut pandang cewek, kamu jadi terlihat tidak punya prinsip. Kamu rela disalahkan demi menghindari pertengkaran, dan itu sama sekali tidak menunjukkan kedewasaan. Ada satu kasus menarik yang saya temui, yaitu seorang cowok selalu minta maaf meskipun kesalahan jelas-jelas bukan di pihaknya. Akhirnya ceweknya terbiasa menyalahkan dan hubungan itu berubah jadi relasi antara penyelamat dan korban yang tidak pernah puas. Menurut penelitian dari Psychology Today, hubungan yang sehat justru terbentuk saat kedua pihak bisa saling bertanggung jawab, bukan saat salah satu terus menanggung beban. Memelihara damai semu hanya akan mempercepat kehancuran. Jadi kalau kamu merasa terus jadi kambing hitam, mungkin sekarang saatnya berdiri untuk kebenaran. Karena sikap gentle itu bukan selalu tentang diam, tapi tentang berani bicara dengan tenang. Kemudian sikap yang ketujuh adalah tidak konsisten sama perkataan sendiri. Cewek sangat sensitif terhadap perubahan sikap. Kalau kamu bilang aku nggak suka cewek yang drama, tapi kamu sendiri tiap hari update story galau, itu kontradiktif. Cewek akan menilai bukan dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata kamu sehari-hari. Konsistensi itu magnet. Saat kamu konsisten dengan nilai, jadwal, dan komitmen, cewek merasa dia bisa percaya. Tapi kalau hari ini kamu bilang serius, besok ghosting karena sibuk, itu bikin kamu kehilangan kredibilitas. Ada satu contoh nyata.
Seorang cowok bilang dia ingin hubungan jangka panjang, tapi setiap malam minggunya selalu clubbing tanpa kabar. Ceweknya merasa dibohongi bukan karena clubbingnya, tapi karena inkonsistensinya. Menurut riset dari Relationship Science Institute, konsistensi adalah salah satu indikator utama kepercayaan dalam hubungan. Sekali kamu dianggap pelin-pelan, kamu butuh waktu lama buat memperbaiki persepsi itu. Jadi sebelum ngomong besar soal niat, nilai, atau visi, pastikan kamu sanggup berdiri di atas semua itu. Karena cewek bisa mengagumi ketegasan, tapi akan lari dari ketidakpastian. Kemudian, sikap yang ke-8 adalah terlalu fokus menyenangkan, sampai lupa jadi diri sendiri. Niatnya baik, pengen bikin cewek senang, tapi kalau kamu sampai mengubah seluruh kepribadianmu hanya untuk diterima, kamu sedang membunuh jati dirimu sendiri. Cewek yang cerdas tidak akan tertarik pada aktor, tapi pada sosok yang autentik. Misalnya kamu suka musik metal, tapi karena dia suka K-pop, kamu tiba-tiba beli lightstick dan hafal semua lagu BTS. Bukannya keren, kamu justru terlihat seperti bunglon yang tidak punya warna asli. Parah banget. Cewek akan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Saya punya cerita tentang seorang teman yang dulu dia berusaha terlalu keras jadi ideal di mata cewek yang dia suka. Tapi akhirnya dia kelelahan sendiri. Dan lebih parahnya, ceweknya suka versi dia yang palsu, bukan versi aslinya. Orang yang berusaha menyenangkan semua orang akhirnya tidak disukai oleh siapapun secara mendalam. Jadi berhenti jadi penurut profesional dan mulai kenali dirimu sendiri. Kalau kalian memang cocok, kamu tidak perlu memalsukan apapun. Karena jadi diri sendiri itu jauh lebih sustainable dibanding jadi seseorang hanya karena takut ditolak. Kemudian sikap yang ke-9 adalah menghindari percakapan serius. Banyak cowok takut ngobrol hal-hal berat, masa depan, komitmen, prinsip hidup. Setiap kali cewek mulai serius, mereka ngejok, ngeles, atau pura-pura sibuk. Padahal cewek butuh kejelasan, bukan permainan teka-teki. Komunikasi yang matang adalah pondasi hubungan yang kuat. Kalau kamu menghindari percakapan penting, cewek akan menganggap kamu belum siap untuk hubungan yang dewasa. Kamu dianggap main-main. Ada survei dari Pew Research Center yang menyatakan bahwa 63% wanita menyebut komunikasi terbuka dan jujur sebagai hal paling penting dalam hubungan. Kalau kamu tidak bisa memberikan itu, kemungkinan besar kamu hanya akan jadi opsi cadangan. Saya pernah lihat hubungan kandas hanya karena si cowok selalu bilang, lihat nanti saja deh. Setiap kali ditanya mau dibawa kemana hubungan mereka. Akhirnya ceweknya lelah nunggu dan memilih mundur. Kalau kamu memang serius, buktikan dari cara kamu ngobrol, bukan cuma dari chat romantis, tapi dari percakapan nyata tentang hidup dan rencana masa depan. Kemudian sikap yang bikin kamu lemah di mata cewek yang terakhir atau yang ke-10 adalah tidak bisa berdiri sendiri secara mental dan finansial. Poin terakhir ini mungkin agak menyakitkan, tapi penting banget. Cowok yang belum bisa berdiri sendiri secara mental maupun finansial seringkali dianggap belum siap menjalin hubungan yang kuat. Dan cewek bisa merasakannya dari cara kamu bersikap. Cewek tidak minta kamu harus langsung kaya raya, tapi mereka ingin tahu, kamu sedang membangun apa? Kamu sedang menuju kemana? Cowok yang punya arah hidup jauh lebih menarik dibanding cowok yang hanya ikut arus. Data dari BPS menunjukkan bahwa faktor stabilitas ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama wanita Indonesia dalam memilih pasangan. Ini bukan soal materai tapi soal rasa aman yang sangat manusiawi. Saya tahu satu kisah inspiratif, seorang cowok yang kerja serabutan tapi punya rencana jelas. Dia punya timeline, target, dan progres nyata. Ceweknya justru bangga karena bisa tumbuh bareng. Beda banget sama cowok yang mengeluh terus tanpa usaha berubah. Jadi sebelum sibuk cari pasangan, pastikan kamu sudah jadi pasangan yang layak dipilih. Bangun pondasimu dulu, baru bangun rumahnya bareng-bareng. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.